PT Electra Motor Group, atau IMG, adalah perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik roda 2 dan merupakan bagian dari PT Indika Energy Tbk. IMG fokus pada pengembangan ekosistem sepeda motor listrik di Indonesia. IMG membangun fasilitas perakitan bernama Alpha Manufacturing Facility di Cikarang. Merek produk motor listrik yang dikembangkan oleh IMG adalah Alpha. Ada 3 famili produk yang dikembangkan perusahaan, yakni Alpha One, Alpha Cervo, dan Alpha N3. Ketiganya memiliki harga yang berbeda-beda. Alpha Manufacturing Facility adalah pabrik perakitan motor listrik Alpha berlokasi di Delta Silicon Industrial Park, Cikarang. Pabrik ini menerapkan teknologi Industri 4.0 dalam proses perakitan motor listrik. Perusahaan juga terus membangun pengisian baterai bekerja sama dengan retailer. Tahun ini, perusahaan akan membangun tempat pengisian baterai sebanyak 200 unit dengan pengisian super cepat. Dengan ekosistem yang telah dibangun Alpha Motor Listrik ini, diharapkan masyarakat tidak lagi takut untuk memakai motor listrik. Untuk lebih lengkap mendengar bisnis Alpha, Aziz Husaini, jurnalis Kontan TV, berbincang dengan Putu Swaditya Yuda, Chief Marketing Officer di Alpha. Kontaners, kembali bersama saya Aziz Husaini, reporter Kontan TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal motor listrik, Alpha Motor Listrik. Kita udah ada di pabriknya di daerah Cikarang, dan bersama saya sudah ada Mas Adit, Chief Marketing dari Alpha ya, Mas Betul Adit ya. Sekali, Gimana Mas kabarnya, Mas Baik Adit? banget, Mas Aziz. Ini pabrik Alpha. Yes, betul. Tahun berapa ini berdiri, Mas? Kita sebenarnya kalau bicara sejarah ini tahun 2022. 2022. Jadi ini dulu ruangan ini waktu kita pertama kali mulai proses itu dari mulai Juni 2022, November 2022 kita sudah deliver ke konsumen pertama kita. Wah, cepat Mas ya? Cepat. Luar biasa. Gimana tuh waktu itu Mas, strateginya Mas? Oke, jadi Alpha ini adalah merek motor listrik dari Indonesia. Kita memang memiliki fasilitas produksi di Cikarang. Alpha sendiri sebenarnya ini sebagai sebuah merek ini end to end ya. Jadi kita mulai dari proses research development, product development di dalamnya, lalu dari presisi manufacturingnya gitu ya, sampai ke distribusi dan juga penjualan retail, termasuk pelayanan purna jual, itu juga semuanya kita handle di Alpha gitu. Jadi bukan cuma sepotong-sepotong nih, jadi benar-benar end to end. Termasuk juga kalau di kendaraan listrik, khususnya motor listrik, kita juga memiliki ekosistem. Jadi kita punya charging station nih untuk motor listrik. Nah ini semua dimulai dari 2022. Jadi merek Alpha itu lahir di Agustus 2022 pada saat event Gias tahun 2022 gitu. Jadi brand lokal banget ya? Brand lokal orang banget. Indonesia yang buat? Orang Indonesia yang buat. Dan sekarang bagaimana perkembangan di Alpha, Mas? Nah, sekarang kan kita tahun 2025 ya. Yes. Nah, udah 3 tahunan nih. Gitu kan, 3 tahunan. Kita dulu punya Alpha One. Alpha One itu adalah model pertama yang kita luncurkan. Lalu tahun 2023 kita luncurkan model kedua namanya Alpha Cervo. Tahun 2024 akhir kita luncurkan model ketiga namanya Alpha N3. Jadi selama 3 tahun ini kita sudah punya 3 family model gitu ya, Alpha One, Alpha Cervo, dan Alpha N3. Nah semua ini 3. Boleh dikasih tahu harganya Mas? Kenapa? Ya sebelum harga nih. Nah, ini sebenarnya beda-beda kan. Kok 3 tahun luncurin 3 model gitu kan ya. Karena memang didesain untuk penggunaan yang berbeda-beda. Jadi semua merek motor listrik Alpha itu didesain untuk penggunaan harian di dalam kota sebenarnya. Tapi usage-nya beda-beda nih. Jadi kalau Alpha One itu daily comfort, jadi kendaraan harian yang nyaman. Jadi kalau misalnya boncengan berdua gitu ya di dalam kota, itu nyaman tuh dengan Alpha One. Nah, Alpha Cervo itu untuk daily performance. Karena ada nih beberapa konsumen yang kepengen kendaraan harian tapi lebih fokus ke performance. Nah, Alpha N3 itu daily utility. Nah, karena pengen kendaraan harian yang sesuai dan bisa digunakan untuk utilitas sehari-hari nih. Jadi misalnya kayak mau belanja ke pasar gitu ya, nganterin anak, bawa
barang-barang air mineral dalam kemasan gitu ya. Ya. Nah itu Alpha Entry. Nah kalau harga Alpha One itu harganya 38,5 juta on the road di Jabodetabek. Kalau Alpha Servo ini ada beberapa varian. Jadi dari mulai harganya 42 jutaan sampai Alpha Servo Q yang paling tinggi itu harganya 49 jutaan. Alpha Entry ini memang didesain untuk entry level masuk ke Alpha itu harganya di 28,5 juta. Dan sekarang di lokal saja atau sudah mulai ekspor, Mas? Kita melakukan investasi ini, mendesain produk ini pertama memang ditujukan untuk pasar domestik, betul ya. Makanya desain motor kita itu memang condong memang digunakan untuk kebutuhan orang Indonesia. Nah, tapi satu hal yang saya dan teman-teman dan tim di Alpha juga memperhatikan, orang Indonesia ini soalnya bagus sebenarnya. Jadi kalau diterima di Indonesia, biasanya punya harapan bisa diterima di luar Indonesia. Jadi saat ini sebenarnya kita sedang melakukan beberapa proses sertifikasi untuk beberapa model motor kita. Harapannya kalau sudah European certified, kita bisa melakukan proses ekspor ke luar Indonesia. Wah, menarik ya. Untuk soal penjualan, Mas, kan selama 3 tahun ini sudah berdiri, sudah menjual juga. Nah, di tahun ini seperti apa? Bisa digambarkan penjualannya, Mas? Oke. Atau targetnya kemudian? Kalau target pasti selalu disuruh sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau target loh ini, udah pasti nih. Gitu ya. Kita juga namanya. Kalau saya sih mungkin kalau secara bisnis, saya juga ingin sebanyak-banyaknya konsumen merasakan enaknya atau kerennya menggunakan motor listrik. Betul. Gitu ya. Nah, penjualan gimana sih gitu kan ya? Oke. 2025 ini sebenarnya dari sisi mungkin ekonomi dulu ya. Memang agak sedikit stable dalam artian dibandingkan dengan tahun lalu nih, gitu ya. Kalau mau kita bandingkan dengan data penjualan motor bensin segala macam itu memang cenderung pergerakannya sideways lah ya, gitu ya. Nah, Alpha sendiri gimana? Memang agak sedikit turun misal dibandingkan dengan tahun lalu, tapi penjualan di 3 bulan pertama kita cukup stabil lah. Stabil gitu ya. Dalam artian gini, masyarakat Indonesia sudah mulai menerima gitu ya bahwa ada nih kehadiran teknologi yang namanya motor listrik. Cuman memang kita perlu edukasi yang konsisten, gitu kan ya. Jadi nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota besar yang lainnya lah ya, di Jawa dan Bali dan juga di Indonesia. Nah ini memang butuh waktu. Tapi sebenarnya dengan melihat hasil penjualan kita di 3 bulan pertama di 2025 ini, saya dan teman-teman sama tim merasa bahwa ini marketnya sebenarnya sudah mulai ada nih, sudah terbentuk lah gitu ya setelah 2 tahunan kita berjualan lah gitu. Jadi pertemuannya positif dibanding 2024 dan cenderung stabil. Dan ini dijualnya retail saja atau ada? Saya lihat di pemadam kebakaran mulai pakai Alpha. Perhatiin aja. Ya, jadi awalnya Alpha itu memang didesain untuk konsumen retail. Awalnya. Jadi waktu kita lahir di GIAS 2022, lalu juga kita sering berpartisipasi di event-event otomotif besar gitu, misalnya kayak IMS. Ternyata banyak pertanyaan dari korporasi-korporasi nih, ya, dan juga institusi-institusi. Nah akhirnya proses itu berjalan dan akhirnya ternyata ada nih penggunaan-penggunaan untuk konsumen institusi ataupun korporasi. Jadi contohnya betul. Pemadam kebakaran di DKI Jakarta itu menggunakan Alpha One, gitu. Jadi mereka kebetulan butuh untuk unit reaksi cepat mereka. Nah ini dirasakan ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ya sekarang sudah digunakan oleh Damkar. Itu salah satu contoh sih. Menarik. Dan nanti akan ekspansi terus ke beberapa. Pasti gitu. Dan apa namanya? Berarti nanti akan seperti apa? 50% tetap retail atau 50% institusi, Mas? Kalau bicara komposisi sih kita tidak ada batasan tertentu gitu ya. Artinya kita masih fokus melayani konsumen retail kita. Lalu juga untuk konsumen korporasi juga kita tetap membuka peluang gitu ya. Nah, di tahun ini sebenarnya salah satu yang ingin kita fokuskan adalah lebih kepada ekosistem kita. Ya, karena artinya orang konsumen setelah membeli gitu kan prosesnya tidak berhenti. Kan berarti perlu pernah jual. Nah, jadi saat ini Alpha
kita selain fasilitas pernah jual kita sendiri, milik kita sendiri, kita juga bekerja sama dengan beberapa partner, misalnya kayak Autoclicks ataupun Sitepat. Dimana kalau konsumen ingin melakukan servis rutin gitu ya di Autoclicks ataupun Sitepat, itu garansi dari kita tetap berlaku. Gitu. Jadi yang kedua selain dari purna jual, kita juga fokus untuk mengembangkan fast charging network-nya Alfa. Nah, target ini tahun ini targetnya kita mau pasang ada di 200 titik lokasi lah di Jawa dan Bali. Jawa Bali ya. Nah, kayaknya baru minggu lalu kayaknya udah 36 sih. Wah, cepat juga ya perkembangannya. Harus cepat. Itu invest sendiri atau mitra? Itu kita berinvestasi sendiri, betul. Tapi kita juga mengajak kolaborasi dengan teman-teman yang lain nih. Jadi contohnya misalnya, karena gini, fast charging itu adalah konsep untuk menjawab charging anxiety. Ya, jadi ini pertanyaan yang muncul nih dari konsumen. Oke, saya mau beli deh motor listrik Alfa. Nanti ngecasnya di mana? Selalu ngecasnya di mana gitu ya. Ngecasnya di mana itu sebenarnya bisa ngecas di rumah. Karena setiap pembelian itu ada portable charger. Yang memang cocok untuk di rumah. Tapi kadang-kadang kalau dia habis dari kantor, dari sekolah, kan suka, wah nanti habis ini cukup nggak ya? Atau padahal cukup sebenarnya, cuma ini namanya charging anxiety. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa partner seperti Kopi Kenangan, seperti Pizza Hut gitu ya, ada coffee shop gitu, di mana mereka bisa mampir sebentar, karena ini fast charging, cukup 10 menit, 15 menit, terus mereka bisa jalan lagi, bisa langsung pulang. Gitu. Jadi bekerja samanya dengan pusat-pusat perbelanjaan, terus retailer gitu ya? Betul, karena kan kalau ngecas, ya mereka bisa sambil nunggu, sambil ngopi gitu ya. Jadi ya kita pikirkan sisi gaya hidupnya dia juga. Jangan sampai dia ngecas nunggu bengong gitu. Iya, menarik juga ya. Mas, kalau dilihat dari pemain motor listrik kan banyak nih sekarang. Ya. Targetnya berapa? Mau ambil market share nih kira-kira? Market share. Saat ini sebenarnya Alfa itu bermain di segmen premium. Dalam artian, 2 model kita, Alfa One dengan varian Alfa One XP, lalu juga Alfa Servo itu harganya di atas 30 jutaan kan ya. Nah, di situ sebenarnya bicara market share itu bisa dibilang 1 dari 2 motor premium. Jadi 50% share di premium itu sebenarnya motor listrik Alfa nih. Gitu. Jadi belum ada pemain yang head to head ya? Ada sebenarnya, tapi bisa dibilang kami pemimpin nomor 1 di segmen premium untuk motor listrik di Indonesia. Tahun ini kita baru mulai masuk ke segmen yang mid segment nih, makanya ada Alfa Entry. Alfa Entry. Di bawah 30 juta ya. Jadi mungkin nanti kita kalau ketemu lagi 3 bulan 6 bulan lagi nanti saya kasih tahu deh market share berapa. Jadi market share-nya di bawah nanti ini pasti harusnya menambah. Bisa menambah ya? Menambah, betul. Karena kita baru mulai proses delivery itu di bulan April. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Jadi makanya nanti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi kita ngobrol lagi ya? Saya kasih tahu hasilnya. Nah, kalau kota mana saja nih Mas yang kira-kira penjualannya tuh bagus gitu loh? Dan nanti akan ekspansi kemana Mas? Jadi saat ini memang kita fokusnya masih Jawa dan Bali gitu ya untuk Alfa. Di Jawa dan Bali ini kita ada di Jabodetabek, ada di Bandung, di Surabaya, Semarang dan Bali. Nah, menariknya adalah ini masing-masing ini punya karakter sendiri-sendiri nih. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang sedikit bocoran misalnya, kalau kayak di Bandung itu Alfa Servo. Paling banyak gitu yang style ya? Yang style, yang performance gitu ya. Nah, kalau kayak di Semarang gitu ya, kayak di Bali tuh imbang tuh antara Alfa One sama Alfa Servo. Kalau di Semarang itu entry sedang lagi banyak tuh. Nah, kalau Jakarta lebih seimbang Jakarta. Lebih seimbang ya? Gitu. Jadi menentukan target market tuh dari modelnya itu juga kita bisa ngelihat ya bagaimana penjualannya. Betul, kita bisa lihat itu juga. Tapi buat saya dan juga buat tim, ini kan sebuah teknologi baru nih gitu ya. Kami tahu juga bahwa kami adalah sebuah merek baru. Jadi juga kami berterima kasih kepada konsumen sudah percaya dan memilih Alfa. Jadi kita masih sama-sama mendapatkan masukan gitu ya dari teman-teman juga di masing-masing kota ini. Ayo dong kasih charging station atau ada after sales-nya. Nanti mereka kasih tahu kita. Kita mewujudkan masukan-masukan dari mereka juga gitu ya. Jadi kalau target market
betul ini adalah yang kita fokuskan, kota-kota ini di Jawa dan Bali. Selain penjualan, kita juga punya target, kalau dari saya, kita mau menstabilkan layanan purna jual, dan juga menambah titik lokasi untuk charging station. Kalau purna jual berarti sekarang masih bermitra ya? Di Alfa ada. Oh, di Alfanya ada, di showroom Alfanya ada. Showroom Alfanya ada, tapi kita juga membuka peluang untuk teman-teman kayak misalnya terjadi contohnya Autoclicks ataupun Si Tepat untuk bermitra dengan kami, sehingga juga konsumen punya pilihan mana yang lebih dekat dengan rumahnya. Showroomnya sudah ada berapa, Mas Adit? Total sekarang Jakarta itu ada di Kelapa Gading, SCBD, Bekasi, Gading Serpong, sama di Pamulang, Salt City, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali. Jadi ada 9. Ada 9 ya. Dan di situ bisa charging? Bisa charging juga, betul. Bisa test drive? Bisa test drive. Oke. Jadi program apa lagi, Mas, terakhir yang ada di divisinya Mas nih untuk Alfa, Mas? Kita sebenarnya ingin memberikan edukasi kepada konsumen, gitu kan ya. Jadi sebenarnya tim saya, teman-teman di Alfa itu banyak bergerak ke manapun itu, menawarkan pengalaman untuk test drive. Jadi test drive dulu nih, jadi biar tahu bedanya gitu ya, antara misal dari motor bensin, ini sekarang ada motor listrik. Nah, motor listrik sendiri pun juga mungkin kan punya karakter beda-beda nih. Betul. Jadi kita semua selalu ingin, oke, cobain dulu aja. Setelah dicobain dulu, harapannya biar tahu teknologinya yang dimiliki oleh Alfa itu seperti apa, sehingga kemudian bisa melakukan keputusan untuk pembelian. Oke, jadi menarik ya. Ini edukasi. Pokoknya coba dulu aja. Coba dulu di showroom Alfa ya, bisa test drive. Oke. Baik, Mas Adit, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrol kita soal Alfa. Nanti mungkin kita bisa bisa lihat juga nanti kan ke pabriknya ya. Silakan. Bagaimana proses produksinya. Baik, Kontaners, tadi kita udah berbincang sama Mas Adit soal strategi marketing. Terutama memang Mas Adit bilang bahwa jangan takut pakai motor listrik karena SPKLU-nya akan masif dan tahun ini akan dibangun sebanyak 200 unit SPKLU. Baik, dari saya Aji Susaini, terima kasih. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.